Shalom. Ada sukacita, amin. Izinkan saya buka masker saya karena jarak kita cukup jauh, tetapi Bapak Ibu tetap mengenakan masker karena memang situasi kita ya masih seperti ini ya. Belum berakhir pandemi. Bahkan ada yang mengatakan ini akan lama ya. Akan lama, tetapi bagi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sudah mempersiapkan diri untuk menghadapi segala sesuatu. Amin. Coba lihat kiri kanan dan katakan, sudahkah engkau mempersiapkan dirimu? Amin. Nah, ada yang belum siap itu biasanya akan mengalami stres ya, luar biasa, depresi, bahkan bisa kecewa dalam hidup ini. Memang kalau kita mengandalkan kekuatan kita secara manusia, kita lemah, kita terbatas. Ya, kita bisa akhirnya merasa kok hidup ini sepertinya kok sia-sia ya, kok nggak ada gairah, kok nggak membahagiakan. Nah, tetapi kita bersyukur ada Roh Kudus di dalam hidup kita, ya, yang menolong kita. Dia Roh penghibur, Roh penolong. Dia yang memberi pengertian kepada kita dan dia memberikan hikmat kepada kita supaya akhirnya kita mengerti tentang kehidupan ini sehingga kita terhindar dari namanya depresi. Ya, amin. Jangan mau depresi. Ya, jangan mau ya akhirnya kecewa dalam hidup ini. Jangan ya. Tubuhmu adalah bait Allah. Ini tema kita. Ya, penting kita mengetahui hal ini. Dalam 1 Korintus ya pasal yang ke-6 di ayat 16-19 berkata begini. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Ya, Rasul Paulus berbicara kepada jemaat di Korintus. Atau tidak tahukah kamu? Jadi semacam mengingatkan kembali mereka bahwa sesungguhnya tubuh kita, tubuh orang percaya ya adalah bait Roh Kudus. Bait itu apa? Rumah Roh Kudus, tempat berdiamnya Roh Kudus atau Roh Allah. Wah, ini sesuatu banget ya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, perhatikan. Sudah tahukah kamu, sudah tahukah saudara bahwa tubuh saudara adalah bait Roh Kudus atau bait Allah? Nah, ini mengingatkan kembali. Kalau kita tahu bahwa tubuh kita adalah bait Allah, bait Roh Kudus, tempat berdiamnya Roh Tuhan, ini akan berpengaruh di dalam perjalanan hidup kita hari lepas hari. Kita sadar diri ya gitu loh. Ada Roh Allah di dalam aku. Ini adalah bait Allah. Ya, ini rumah Tuhan. Ya, jadi bukan hanya gedung gereja seperti ini, tapi tubuh kita. Nah, untuk itu bagaimana kita yang memperlakukan tubuh kita, ya, ini pentingnya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ya, Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Firman Tuhan, Roh Kudus diam di dalam kamu, tinggal di dalam kita. Dia tidak keluar masuk, dia permanen, dimeteraikan kita ini dengan Roh Kudus. Jadi di dalam saudara dan saya itu berdiam Roh Kudus. Ada Roh Allah di dalam diri kita, ada Roh Allah di dalam diri saudara. Amin. Coba lihat kiri kanan dan katakan, ada Roh Tuhan di dalam dirimu. Wow, ini sesuatu yang dahsyat. Ada banyak orang yang tidak menyadari hal ini, sehingga dalam hidupnya tidak mencerminkan bahwa Roh Tuhan itu ada di dalam dirinya. Tetapi orang-orang yang mengerti, tidak tahukah kamu? Jadi orang-orang yang mengerti, menyadari dan tahu bahwa tubuhnya adalah bait Allah, rumah Allah, ada Roh Tuhan di dalam dirinya, maka dalam hidupnya akan berbeda dengan orang-orang yang tidak tahu atau tidak menyadari bahwa Roh Tuhan ada padanya. Kalau Roh Tuhan ada pada kita, maka kehidupan kita dia memancarkan
yang ilahi, yang benar, yang kudus. Amin. Nah, Roh Kudus itu, perhatikan dikatakan, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Kita mencari Roh Kudus tidak dengan belajar, berjuang dengan kekuatan kita, enggak. Tapi ini adalah pemberian Tuhan sendiri, pemberian Allah. Kapan terjadi? Saat orang percaya kepada Yesus. Seseorang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi, maka Roh Kudus itu kita peroleh. Roh Kudus itu, ya, pribadi ketiga dari Allah Tritunggal itu ada di dalam hidup kita. Kalau dia ada di dalam kita, maka kita bukan milik kita sendiri. Kamu bukan milik kamu sendiri. Jadi begini, dalam hidup ini jangan sesukamu, ya, tetapi harus dikendalikan oleh Roh Allah itu yang ada di dalam kita, ya, dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi jangan semaunya kita. Jadi perjalanan hidup orang-orang yang percaya kepada Yesus, karena dia bukan milik dirinya sendiri, tetapi milik Allah, maka perjalanan hidupnya dia dipimpin oleh Roh Allah itu sendiri. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sudahkah sungguh kita memperoleh Roh Kudus itu? Tentu bagi setiap kita yang sudah percaya kepada Yesus, tidak usah ragu dengan kebenaran ini. Roh Kudus ada pada kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jika ada yang ragu-ragu mungkin bertanya begini, kapan Roh Kudus berdiam dalam diri kita? Ya. Di dalam ayat 20 berbunyi demikian. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas. Sejak kapan Roh Kudus berdiam di dalam diri kita? Sejak kapan kita ini menjadi milik Allah, milik Tuhan? Pada saat kita sudah dibeli dan harganya lunas. Dulu kita tergadaikan, dulu kita jatuh dalam dosa, ada di pasar dosa, ada di dalam perbudakan dosa, ada dalam penguasaan roh jahat, ada dalam penguasaan iblis. Digambarkan seperti barang dagangan. Ya, kalau saudara punya HP, itu milik saudara. Tapi kalau saudara jual dan saya beli, sejak saya beli, saudara tidak boleh mengklaim itu milik saudara. Itu milik saya. Ya, jangan ada orang yang sudah jual punyanya tetap dibilang itu punya aku loh. Loh, kan sudah dijual, sudah lunas. Tidak punya hak lagi kita meminta itu kembali, tetapi itu sudah menjadi milik orang yang membeli itu. Nah, kita sudah dibeli oleh Allah dan harganya lunas, bukan dengan emas, perak, permata, tetapi melalui darah Yesus. Wow, kita ini mahal. Kita ini bukan orang sembarangan. Amin. Kita ini bukan murahan. Harganya mahal dan sudah lunas, bukan kredit. Coba lihat kiri kanan dan katakan, kau bukan kredit. Jadi nggak usah dicicil. Oh, keselamatan kita cicil. Minggu ini sudah mulai lunas. Mulai lunas. Lunas. Harganya mahal. Jadi kita bukan milik kita lagi, tetapi milik yang membeli itu. Pembelinya siapa? Allah Bapa sendiri. Dengan apa? Emas, perak, permata? Bukan. Melalui putranya yang tunggal, Yesus Kristus. Dan setiap orang yang percaya kepada Yesus, sejak dia percaya dengan hatinya, mengaku dengan mulutnya Yesus Kristus adalah Tuhan, saat itu dia milik Tuhan. Saat itu dia kepunyaan Tuhan. Saat itu Roh Kudus berdiam di dalam dia. Apakah kemudian Roh Kudus akan meninggalkan kita sewaktu-waktu? Tidak. Jaminannya adalah Roh Kudus. Kepemilikan Allah atas kita permanen. Saudara yang sudah percaya kepada Yesus,
tidak pernah menjadi orang-orang yang bukan lagi milik Tuhan. Tidak pernah. Sekali ditebus, selamanya menjadi milik Tuhan. Amin. Amin. Coba lihat kiri kanan dan katakan, engkau milik Tuhan selamanya. Nah, karena kita sudah dibeli dan harganya lunas, dan kita bukan milik kita lagi, bukan juga milik setan, bukan milik kuasa gelap, tapi kita milik Tuhan. Karena kita milik Tuhan, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Ya, karena kita sudah dibeli dan harganya lunas, karena Roh Kudus ada di dalam diri kita, karena kita adalah bait Allah, bait Roh Kudus, maka muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Muliakan Allah dengan tubuhmu, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ini perintah. Ya, karena tubuh kita adalah bait Roh Kudus, rumah Allah, rumah Tuhan. Ada Roh Allah di dalam hidup kita. Ya, maka kita harus memuliakan Allah dengan tubuh kita ini, dengan hidup kita ini. Untuk itu apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan yang dapat disaksikan oleh orang lain, sehingga melalui kesaksian kita banyak orang datang kepada Yesus. Minggu ini kita minggu misi. Seringkali kita membahas tentang kita pergi pemberitaan kabar baik ke daerah-daerah lain, ya, ke kota-kota lain, ke bangsa-bangsa lain. Tetapi kali ini kita mau melalui diri kita. Jadi kita menjadi saksi Kristus. Kitalah pembawa kabar baik itu. Diri kita, bukan hanya sekedar kata-kata kita. Nah, tubuh kita ini adalah bait Allah. Adakah orang lain ketika melihat tubuh kita yang adalah bait Allah, maka mereka akan terpesona melihat kita. Kemudian mereka akan datang kepada Tuhan. Ya, ada lagu saya dalam minggu-minggu ini sangat senang sekali mendengar lagu itu. Terpesona, aku terpesona. Iya. Kemarin itu saya tertawa ya dengan ada Pak Fabris, Pak Ben, karena ada banjir, udah segini air, mereka nyanyi terpesona, aku terpesona. Ketika orang lain melihat saudara, adakah mereka terpesona? Wow, baik Allah, tempat berdiamnya Roh Tuhan. Kira-kira sudah begitu? Atau aduh, ngiri kali. Tapi saya lihat dari senyum Bapak Ibu nggak kayak gitu. Tampaknya banyak yang terpesona. Amin. Apa yang harus kita lakukan sehingga orang lain terpesona? Dalam kisah para rasul kita lihat jemaat mula-mula, nanti kita lihat banyak orang terpesona melihat orang percaya. Dan dalam perjalanan hidup kita berbicara tentang misi Allah. Tidak hanya pergi, tetapi satu sisi yang tak kalah pentingnya yang harus kita sadari. Karena tubuh kita ini adalah bait Allah, tempat berdiamnya Roh Allah, ada Tuhan di dalam hidup kita. Berarti melalui kesaksian hidup kita, hari lepas hari, maka orang bisa melihat bahwa betul Allah ada di dalam hidup kita. Dan tujuannya apa? Mereka akhirnya tertarik, senang, dan ingin juga menikmati kehidupan seperti kehidupan kita saat ini. Kebenaran firman Tuhan yang pertama yang perlu kita lakukan adalah jangan membiarkan diri diperhamba oleh suatu apapun. Jangan membiarkan diri kita diperhamba oleh suatu apapun. Di ayat 12 berkata begini, segala sesuatu hal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Ya, tidak membiarkan diri kita diperhamba oleh suatu apapun. Makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan, tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang pertama,
Jangan membiarkan diri kita diperhamba oleh suatu apapun. Jangan hal-hal yang lain yang mengendalikan hidup kita. Jangan kebiasaan-kebiasaan yang lain mengendalikan hidup kita. Tetapi Tuhanlah yang hendaknya mengendalikan hidup kita. Kita hidup untuk Tuhan dan Tuhan memberi kehidupan untuk kita. Maka dikatakan perut, ya, makan untuk perut dan perut untuk makan, tapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Ya, artinya begini, kita makan perlu, ya, hidup untuk makan, makan untuk hidup. Ya, makan untuk hidup, hidup perlu makan, kira-kira begitu. Tapi toh juga akan selesai. Nah, apakah dalam perjalanan hidup ini kita hanya memprioritaskan makan, kesenangan? Memang Tuhan berikan itu untuk kita nikmati. Tetapi jangan lupa, segala sesuatu yang kita lakukan haruslah mengarah kepada Tuhan. Seperti itu. Ya, saudara bisa bebas melakukan segala sesuatu. Ya, tetapi persoalannya, apakah berguna? Apakah berguna? Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, segala sesuatu halal bagiku, kata Rasul Paulus, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Sebagai anak-anak Tuhan, orang percaya, di mana Roh Kudus ada di dalam diri kita, kita melihat kembali dalam perjalanan hidup ini, siapa yang memperhamba kita, siapa yang mengendalikan hidup kita. Apakah kita diperhamba oleh keinginan-keinginan kita secara manusia, kesukaan-kesukaan kita, atau kita diperhamba ya oleh kehidupan yang lama kita. Kemudian kita masih terus asik di dalam dosa, asik dengan perbuatan yang tidak memuliakan Tuhan. Apakah kita masih mau melakukan hal itu? Bahkan diperbandingkan di sana. Nah, apakah masih mau melakukan percabulan? Ya, dengan kata lain, apakah masih melakukan dosa? Di atas disebut beberapa dosa, itu panjang sekali. Ya, kalaupun ada kebebasan untuk kita melakukannya, tetapi jika itu tidak berguna, maka jangan lakukan. Jangan lakukan. Satu contoh. Ya, kalau ada yang nanti sedikit tersinggung tidak apa-apa ya. Mohon izin. Wah, gitu ya. Satu contoh. Makan cabai berdosa atau tidak? Makan cabai sambal, ya, kapurung, kasih sambal, berdosa atau tidak? Kalau saudara bilang berdosa, ayatnya di mana? Halal atau tidak? Halal karena pakai ikan, tidak dikasih racun. Halal. Tapi saudara penyakit mah, yang sakit mah mulai sedikit geleng-geleng kepala, tapi karena udah kenal dengan Pak Pendeta akhirnya senyum juga. Boleh saudara makan, silakan, bebas, halal. Tapi apakah itu berguna? Oh Pak Pendeta, kalau nggak pedes nggak enak. Oh, mau enak, silakan. Ya, gitu loh. Ada kebebasan. Nggak bisa, saya sudah terbiasa harus makan pedes. Itu namanya diperbudak kebiasaan. Akhirnya tidak sembuh-sembuh penyakit mahnya. Ya, Pak Ibu Pendeta geleng-geleng kepala sama Pak Pendeta. Ya, kenapa? Kopi. Saya suka kopi. Tadi pagi kurang enak badan saya. Aduh, kok ke belakang ya. Terus Bu Pendeta sedikit bahasanya menarik tapi menyinggung. Ini bagus sekali. Menarik tapi menyinggung. Itu karena kurang banyak kopi, dengan senyum. Dan saya malah juga dengan senyum. Betul, tolong buatkan. Dibuat kopi. Belum makan apa-apa. Saya minum sehat. Tapi adegan ini jangan dicontoh. Saya minum kopi dikasih jahe. Segar banget. Berguna atau tidak? Tapi kalau itu semakin membuat saya hancur, saya bilang, mau dikasih kopi, mau membunuh aku kah engkau? Supaya engkau mau melirik yang lain? Wih, gitu ya kira-kira ya.
Ada orang itu istrinya sakit nggak dipedulikan. Jangan-jangan dipikir supaya cepat selesai dan ada yang lain. Oh enggak, bapak-bapak di sini enggak. Ya Pak Kerin enggak ya? Senyum Pak Kerin. Enggak lah. Berguna atau tidak? Oke, saudara bisa bebas. Ya, saudara berkata ini enggak apa-apa, sudah menjadi kebiasaan saya. Tetapi apakah berguna atau tidak? Di bagian lain, ya Rasul Paulus diperhadapkan dengan situasi ada kelompok-kelompok tertentu yang hendak dia selamatkan. Nah tetapi kalau ada makanan tertentu, kalau mereka melihat bahwa dia akan memakan ini dan iman mereka tidak bertumbuh, padahal makanan ini tidak ada masalah. Kalau mau saya makan tidak ada masalah, ini adalah halal, tapi membuat orang tersandung. Maka Rasul Paulus berkata lebih baik saya nggak makan. Ini maksudnya. Ya ada di sebelah kita nggak bisa makan itu karena kondisi imannya yang belum kuat menerima, mungkin dari latar belakang yang berbeda dengan kita. Kemudian kita bilang udah apa, makan aja, sikap saja, nggak boleh. Memang nggak ada masalah. Tapi kalau kita ya melakukan, memaksakan diri, kita tidak menjadi berkat, orang lain akan tersandung. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam perjalanan hidup kita, bahwa tubuh kita adalah bait Allah. Boleh lakukan hal apa, tetapi masalahnya berguna atau tidak. Jika kita menemukan ternyata apa yang kita lakukan tidak berguna, maka berhenti untuk melakukannya. Secara khusus, bagaimana hidup kita supaya menjadi saksi dan orang lain melihat bahwa benar kita punya pengertian kepada orang lain, sehingga mereka pun akan melihat kebenaran di dalam hidup kita. Saudara, mungkin ya kita tahu jenis makanan ada namanya lawar. Ya, ada orang yang bisa makan, tidak ada masalah. Tapi ada orang nggak bisa makan. Ya, nah kalau kita bersama-sama dengan orang yang tidak bisa makan, jangan pernah kita memaksakan diri untuk memakan makanan itu, lawar itu di hadapannya. Ya, kita harus bisa menahan diri. Ya, bukan masalah kita ya akhirnya dikendalikan oleh orang lain, bukan. Tetapi kita mau memberi pengertian kepada orang itu, yang menolong mereka supaya mereka pun pada akhirnya ya mengalami sukacita. Banyak kali anak-anak Tuhan tidak menjadi saksi. Ya, tidak bisa orang melihat bahwa ada Allah di dalam diri kita sebagai orang-orang percaya. Karena kita terlalu egois, kita terlalu memaksakan apa yang kita anggap benar. Memang tidak salah, tetapi kita mengabaikan hati nurani orang lain. Kita tidak peduli dengan orang lain. Akhirnya kita lakukan semau kita. Memang kita punya iman, tetapi betapa banyak orang tersandung melalui apa yang kita buat. Kadang-kadang kita nggak berpikir hal itu. Akhirnya orang berkata, aduh, kalau begini menjadi orang percaya, menjadi orang Kristen, lebih baik saya tidak menjadi orang Kristen. Betapa pentingnya perjalanan hidup kita, karena tubuh kita adalah bait Allah. Maka akan tercerminlah, terpancarlah kebenaran itu di dalam hidup kita. Dan salah satunya adalah jangan biarkan dirimu diperhamba oleh sesuatu apapun itu. Ketika engkau mau melakukan segala sesuatu, mau berkata-kata, mau melakukan hal apapun, kita harus melihat apakah ini berguna atau tidak, baik bagi diriku maupun bagi orang lain. Dan jikalau kita lihat bagi diri kita sendiri berguna, tetapi bagi orang lain tidak berguna, kita harus berani memutuskan bahwa jangan lakukan, jangan katakan, karena hanya untuk diriku. Bagaimana kita bisa menjadi saksi Kristus kalau hanya pikiran kita, perbuatan kita, perkataan kita, orientasinya adalah aku. Yang penting bagiku, toh gak ada masalah. Memang tidak ada masalah. Pokoknya sesuai dengan imanku. Iya betul, sesuai dengan iman kita. Oh, sesuai dengan ajaran kebenaran. Iya sesuai. Tetapi perhatikan, pikirkan juga orang lain. Apakah dengan tindakan kita, orang lain yang belum percaya kepada Tuhan akan datang kepada Tuhan? Apakah mereka akan datang kepada Tuhan? Saudara yang terkasih dalam Tuhan,
Rasul Paulus melakukan hal itu. Dia tidak mau diperhamba oleh suatu apapun. Tradisi-tradisi kebiasaan yang mau mencoba mengikat dirinya, dia lepaskan. Kadang-kadang memang pernah terjadi perselisihan antara rasul. Ya, ketika Rasul Paulus masuk kepada orang-orang di luar Yahudi, Rasul Paulus tidak memaksakan orang-orang yang percaya itu harus seperti orang Israel, harus sama seperti orang Yahudi. Sementara ada rasul lain berkata harus seperti orang Yahudi. Tetapi Rasul Paulus tidak. Apakah kita akan kemudian membuat mereka jatuh lebih dalam lagi? Jangan memaksakan, tetapi kebenaran tetap disampaikan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya yang berguna. Dengan kata lain, mari sebagai orang percaya, anak-anak Tuhan, lakukanlah yang berguna, perkatakanlah yang berguna. Hidup kita adalah hidup yang berguna, bukan hanya untuk diri kita, tetapi berguna juga untuk orang lain. Kita harus jadi berkat. Inilah yang harus kita lakukan, sehingga orang melihat kita kemudian terpesona dengan kita. Gaya hidupnya, wow, benar. Di dalam tubuhnya ada roh Tuhan, di dalam hidupnya ada roh Allah. Dia selalu tenang menghadapi masalah, dia selalu bersukacita. Jangan aku lihat dia marah-marah, jangan aku lihat dia bentak-bentak orang. Selalu senyum, dan dia selalu menghargai orang lain. Ketika pendapatnya tidak diterima, dia tidak sakit hati, dia tidak mudah ngambek. Dia itu orangnya baik. Wah, benar, roh Allah padanya. Ternyata apa yang saya sebut tadi ada di dalam diri saudara. Amin. Tidak mudah marah, coba lihat kiri kanan. Amin. Senang, suka senyum. Amin. Tidak mudah sakit hati. Amin. Halo. Ya, hati gembira terus karena obat yang manjur. Amin. Senang membaca Alkitab, dan selalu tidak hanya untuk memikirkan diri sendiri, tapi juga memikirkan orang lain. Wow, luar biasa. Orang akan terpesona. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Ya, menjadi kesaksian bahwa tubuh kita ini adalah bait Allah. Mengikatkan diri kepada Tuhan. Ya, mengikatkan diri kepada Tuhan. Di ayat 17 berkata begini: tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya, tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Ya, saya melihat kebenaran ini. Ya, bagian yang kedua, bahwa karena tubuh kita bait Allah, tempat berdiamnya Roh Kudus, berarti kita harus mengikatkan diri kita kepada Allah. Ya, bersekutu dengan Allah, bergaul karib dengan Allah. Kira-kira begini. Gambarannya ada rumah. Ya. Seseorang akan masuk ke rumah itu dan orang itu kita hargai, kita senangi, kita banggakan, kita hormati. Ya. Nah, kira-kira waktu dia masuk, maukah saudara membiarkan rumah itu sedang keadaan berantakan, sedang keadaan kotor, sedang keadaan tidak baik? Padahal orang yang kita hormati, orang yang kita sayangi, orang yang kita hargai, yang masuk ke dalam rumah itu, adakah kita biarkan? Oh, di situ ada kotoran, di situ ada kacau balau. Saya yakin tidak. Ketika kita tahu tamu kita akan datang misalnya, orang yang sangat kita senangi, kita banggakan, kita hormati, kita kasihi, kita persiapkan. Ya, apalagi nanti aku nginap ya di rumahmu. Waduh, gimana ini? Biasanya kamar sebelah itu kosong, gak pernah dipakai. Bersihkan. Kasih pengharum semua. Paling tidak selagi ada tamu itu bagus gitu loh. Ada keinginan untuk memperbaiki. Ya. Sehingga tamu kita, orang yang kita sayangi, diam dan bersama dengan kita. Apa yang harus kita lakukan supaya Roh Kudus yang sudah tinggal di dalam kita tidak berduka, tidak sedih?
Memang Roh Kudus tidak akan meninggalkan saudara. Ya, ketika dia masuk dalam rumah, kemudian ada kotor, kemudian dia ini kotor, enggak. Dia tetap ada di situ, tapi dalam kondisi sedih. Tamu kita datang, kemudian kok gitu ya? Aduh, mau ke kamar mandi. Aduh, ini orang ini gimana sih terima tamu? Saya tamunya. Sedih. Kemudian dia akan pulang nanti, tamu itu, susah, payah, hancur rumahnya, kotor. Ya, bisa jadi bahan omongan kita. Kalau ada keluarga kita dari kampung misalnya datang, kita perlakukan seperti itu. Tapi kalau bersih, dia akan memuji-muji kita. Wah, luar biasa saya diperlakukan. Bukan masalah mewah loh, tapi diperlakukan dengan baik, ya, rapi, semua tempatnya bagus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Roh Allah ada pada kita saat kita percaya kepada Yesus. Dan kita sudah belajar, memang hidup yang kita hidupi saat ini, hidup di dalam daging, masih ada godaan. Tetapi dalam perjalanan hidup kita, hari lepas hari kita harus mengikatkan diri kita kepada Tuhan, bersekutu dengan Allah. Ya, pagi hari ketika kita bangun, kita ingat hidup ini, kita ingat akan Allah, bersyukur, berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan buat kehidupan ini. Masuk dalam hadirat Allah. Ya, pujian penyembahan kepada Tuhan. Melakukan aktivitas kita dengan bersandar kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Ya, kita ingat akan kebenaran itu, kita lakukan kebenaran itu, kita puji Dia, kita sembah Dia, mengikatkan diri dengan Tuhan. Ketika saudara dan saya terus mengikatkan diri dengan Tuhan, maka ikatan-ikatan dunia yang mau mencoba menempel lagi, gak ada waktu, gak ada kesempatan, karena kita fokus sama Tuhan. Hanya orang-orang yang tidak fokus kepada Tuhan, fokusnya bisa berubah kepada yang lain, apalagi tidak mau tahu tentang Tuhan. Wow, dunia akan menangkap dia, dunia akan menyerang dia. Untuk itu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita mengikatkan diri kepada Tuhan. Mengikatkan diri kepada Tuhan artinya berserah kepada Tuhan, bergaul karib dengan Tuhan, bersekutulah dengan Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan, jangan abaikan kebenaran, tetapi kita lakukan, kita berserah kepada Tuhan. Bahkan Tuhan katakan, ya, di luar aku kau tidak dapat berbuat apa-apa. Ya, mengikatkan diri dengan Tuhan artinya kita ada di dalam Tuhan. Tinggallah di dalamku, kata Yesus, maka engkau akan berbuah banyak. Tinggallah di dalam aku, menempellah. Ya, sama seperti pohon, cabangnya menempellah. Kalau sudah lepas dari tempelan itu, dari pohon itu, maka akan mati dan tidak berguna. Jadi jangan pernah kita abaikan firman Allah. Jangan pernah kita abaikan hubungan karib dengan Allah. Jangan pernah kita lalai untuk menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita mengikatkan diri kita kepada Allah, maka terjadi perubahan-perubahan di dalam hidup kita. Kemudian orang lain akan melihat, benar, orang ini mengikatkan dirinya kepada Tuhan. Lihat pola ibadahnya, lihat kehidupan rumah tangganya. Mereka selalu mengutamakan Tuhan dalam hidupnya. Apapun yang terjadi, mereka utamakan Tuhan. Prioritas utama adalah Tuhan. Dan betul, mereka sangat diberkati Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tubuh kita adalah bait Allah. Sudah tahukah engkau? Oh ya, saya tahu. Untuk itu, mari kita pergunakan tubuh ini untuk kemuliaan Tuhan. Kita pergunakan dalam satu contoh bagaimana kehidupan orang percaya. Dalam Kisah Para Rasul, kita melihat dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 44. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Ya, bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Kehidupan yang indah, kebersamaan yang luar biasa, saling peduli satu dengan yang lain. Dan dikatakan, ya, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun, perhatikan, dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir
dan makan bersama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari, perhatikan, dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Dan saya yakin dan percaya, karena tubuh kita bait Allah, dan kita sudah praktekkan, kita buktikan bahwa tubuh kita ini adalah untuk memuliakan nama Tuhan, dan orang lain melihat apa yang kita lakukan. Maka tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah orang percaya. Amin. Amin. Dan ada banyak kesaksian Bapak Ibu. Saudara coba nanti lihat YouTube tentang kesaksian. Banyak orang percaya kepada Tuhan, bukan karena diberitakan kabar baik di Injil, bukan. Itu salah satu, tetapi mereka melihat kesaksian hidup orang percaya. Melihat kesaksian hidup orang percaya. Gaya hidup mereka. Tetapi ada juga orang sulit percaya kepada Yesus karena juga melihat kehidupan orang Kristen. Loh, kok kayak gitu? Ngapain saya percaya sama Tuhan? Begitu aja dia. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, sudah tahukah engkau? Tubuhmu adalah bait Roh Allah, bait Roh Kudus. Ini rumah Tuhan. Dan melalui kesaksian hidup kita, orang lain akan terpesona dan tertarik datang kepada Tuhan, ingin bersama dengan kita. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kiranya kebenaran firman Tuhan menolong kita. Kita bangga dengan hidup kita yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, yang sudah ditebus oleh Tuhan dari hidup yang sia-sia. Dan tubuh kita ini adalah bait Allah. Untuk itu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, jangan biarkan diri kita diperhamba oleh orang lain, atau hal lain, atau kebiasaan lain. Tetapi kita lakukan segala sesuatu yang berguna, dan tetap ikatkan diri kepada Tuhan. Bergaul kariblah dengan Allah. Saya sudah kita bangkit berdiri. Kita masuk dalam satu pujian. Kiranya melalui kesaksian hidup kita hari lepas hari, firman ini tidak hanya sekedar kita dengar pada saat ini, tetapi kita praktekkan dalam perjalanan hidup kita hari lepas hari. Lakukan yang baik, lakukan yang benar.